Media Malaysia heboh usai timnas Indonesia. Hajar Cina Taipei 6-0 tanpa balas. Garuda layak bermain di Piala Dunia. Media Malaysia ikut menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas Cina Taipei 6-0 pada laga FIFA Matchday. Timnas Indonesia tampil superior saat menghadapi Chinese Taipei dalam laga uji coba internasional, Jumat, 5 September 2025 malam. Bertanding dengan penuh percaya diri, skuad Garuda mengamankan kemenangan telak 6-0 di hadapan publik sendiri. Sejak menit awal pertandingan, Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Kombinasi lini tengah yang solid membuat penguasaan bola dikuasai penuh oleh skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert. Gol cepat lahir di menit keempat ketika Jordi Amat menyambut bola mati dengan sundulan keras yang tak mampu dihalau kiper Chinese Taipei. Keunggulan ini semakin menambah semangat skuad Garuda untuk terus menekan. Pada menit ke-23, keberuntungan berpihak kepada Indonesia. Bek Chinese Taipei, M. Chao, melakukan kesalahan fatal yang berujung pada gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi umpan silang berbahaya dari sisi kanan. Skor berubah menjadi 2-0. Dominasi Indonesia berlanjut. Mark Klok kembali mencetak gol bagi Indonesia di menit ke-33. Reinders, yang tampil energik di lini tengah, berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-38 melalui tendangan keras terukur dari luar kotak penalti. Serangan bertubi-tubi akhirnya kembali membuahkan hasil menjelang turun minum, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 4-0. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia tetap menjaga intensitas permainan. Pergantian pemain dilakukan untuk memberi kesempatan pada sejumlah nama muda, namun ritme serangan tidak menurun. Pada menit ke-58, striker muda Ramadan Sananta memanfaatkan peluang matang di dalam kotak penalti. Dengan tenang, ia menaklukkan kiper lawan dan menambah keunggulan menjadi 5-0. 2 menit berselang, giliran Sandy Walsh yang mencatatkan gol. Berawal dari skema serangan sayap, Walsh melepaskan tendangan keras yang menghujam gawang Chinese Taipei. Gol ini memastikan Indonesia menang telak 6-0. Rupanya, kemenangan skuad Garuda atas tim Taipei membuat media Malaysia makan bola ikut heboh. Betapa tidak, Indonesia telah melibas tim tamu. Indonesia membakar tim Cina Taipei. Mereka menunjukkan kualitasnya, tulis makan bola dalam artikelnya. Indonesia memperkuat semua lininya. Mereka sangat bersemangat untuk menuju ke Piala Dunia. Tambah media Malaysia itu. Ini laga untuk persiapan timnas Indonesia sebelum bertanding. Di round 4, kualitas Piala Dunia 2026, mereka sangat spesial. Layak untuk lolos, tegas makan bola. Alasan timnas Indonesia diunggulkan saat hadapi Taiwan. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Taiwan dalam laga uji coba internasional pada Jumat, 5 September 2025, pukul 20.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski status laga ini hanya sebatas persahabatan, kemenangan tetap penting sebagai modal kepercayaan diri, sekaligus ajang evaluasi menjelang agenda resmi kualifikasi. Di atas kertas, skuad Garuda lebih diunggulkan untuk meraih hasil positif. Ada setidaknya 5 alasan mengapa Indonesia layak disebut favorit dalam duel ini. 1. Kualitas individu pemain lebih mumpuni. Dalam beberapa tahun terakhir, komposisi pemain timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Kehadiran pemain naturalisasi seperti J.E. Jess, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga kiper Emil Audero memberi tambahan kualitas yang terlihat jelas di lapangan. Ditambah lagi adanya pemain seperti Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Yance Sayuri yang terus berkembang, membuat Indonesia punya kedalaman skuad lebih baik dibanding Taiwan. Secara individu, para pemain Garuda memiliki teknik, visi bermain, serta pengalaman bermain di liga-liga Eropa yang menjadi nilai tambah. 2. Rekor pertemuan lebih unggul. Secara sejarah pertemuan, Indonesia memiliki catatan positif melawan Taiwan. Dalam beberapa laga terakhir, Garuda sering mampu menguasai permainan dan meraih kemenangan. Rekor ini tentu memberi kepercayaan diri lebih bagi skuad Patrick Kluivert untuk kembali mendominasi.
Sebaliknya, Taiwan justru kerap kesulitan menghadapi tim Asia Tenggara yang bermain agresif dan cepat. 3. Kekuatan serangan sayap Indonesia. Salah satu senjata utama Indonesia adalah kecepatan dan variasi serangan dari sisi sayap. Nama-nama seperti Calvin Verdonk, Kevin Dix, hingga Marcelino Ferdinand dikenal memiliki kemampuan memberikan umpan silang berbahaya. Dipadukan dengan pergerakan striker seperti Ragnar Oratmangoen atau Jakob Sayuri, serangan Indonesia berpotensi merepotkan lini belakang Taiwan, yang cenderung rapuh menghadapi crossing maupun cut inside cepat. Keempat, kelemahan Taiwan dalam bertahan meski dikenal disiplin. Taiwan kerap menunjukkan celah di sektor pertahanan, terutama saat menghadapi pressing tinggi. Mereka mudah kehilangan bola di area sendiri, yang bisa dimanfaatkan Indonesia dengan pressing cepat ala Patrick Kluivert. Selain itu, barisan bek Taiwan kurang tangguh dalam menghadapi duel udara maupun situasi bola mati, area yang justru menjadi salah satu keunggulan Indonesia dengan keberadaan pemain bertipe fisik seperti Jay Itzes atau Justin Hubner. 5. Motivasi tinggi skuad Garuda Laga uji coba ini lebih dari sekadar pertandingan persahabatan bagi timnas Indonesia. Para pemain bertekad menunjukkan kualitas mereka agar terus dipercaya di skuad utama menghadapi agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat melawan Irak dan Arab Saudi. Selain itu, dukungan publik tanah air yang selalu besar menjadi energi tambahan. Faktor motivasi inilah yang membuat Garuda biasanya tampil lebih bersemangat dan agresif sejak menit awal. Dengan kualitas pemain yang meningkat, rekor pertemuan yang memihak, kekuatan serangan sayap yang tajam, kelemahan lawan di lini pertahanan, serta motivasi besar untuk menang, timnas Indonesia layak diunggulkan dalam uji coba melawan Taiwan. Namun, Garuda tetap harus waspada agar tidak lengah, karena Taiwan bisa saja memanfaatkan kesalahan kecil untuk memberi kejutan. Head-to-head timnas Indonesia versus Taiwan, 5 September 2025. Skuad Garuda masih superior. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani FIFA Matchday bulan September 2025 dengan menghadapi Taiwan. Duel Timnas Indonesia versus Taiwan ini bakal bertempat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 5 September 2025 malam WIB. Sebagai informasi, awalnya Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Kuwait pada 5 September. Namun Kuwait tiba-tiba membatalkan kesediaannya bertanding. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia punya kans menang yang besar jika menilik catatan di atas kertas. Dari ranking FIFA, skuad Garuda yang ada di posisi ke-118 lebih baik dibandingkan Taiwan, peringkat 172. Performa Taiwan juga sedang tidak baik. Dari 2 pertandingan terakhirnya, Taiwan menelan 2 kekalahan dari Turkmenistan dan Sri Lanka. Sementara itu, Indonesia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan dalam 3 laga terakhirnya. Satu-satunya kekalahan tersebut lahir saat Indonesia melawat ke markas Jepang di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lain itu, Indonesia juga punya catatan apik saat berjumpa Taiwan. Melansir 11-11, Indonesia pernah 7 kali berjumpa Taiwan atau Chinese Taipei. Dari total duel tersebut, Indonesia menang 6 kali dan hanya sekali kalah. Kedua kesebelasan terakhir kali bertemu pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Saat itu, timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong mampu menang dalam laga 2 leg dengan skor agregat 5-1. Abaikan ranking FIFA Chinese Taipei, timnas Indonesia harus matangkan taktik untuk R4, kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia beruntung Chinese Taipei mau menerima tawaran uji coba pada FIFA Matchday di Stadion JBT Surabaya, 5 September nanti. Formosa Blue Magpie, julukan Chinese Taipei, langsung menyambar undangan dari PSSI karena mereka sedang tak ada agenda uji coba internasional. Semua memang serba mendadak. Pelatih Wang Zeming tak bisa membawa kekuatan terbaiknya untuk meladeni anak asuh Patrick Kluivert. Chinese Taipei hanya mengandalkan pemain yang berkiprah di Liga Super Taiwan.
Apapun kondisinya, timnas Indonesia tetap harus serius menghadapi Chinese Taipei, termasuk rentang ranking FIFA Chinese Taipei, di angka 172 yang sangat jauh dibandingkan posisi timnas Indonesia, yang saat ini di peringkat 118. Tak perlu terpaku kepada ranking FIFA. Misi utama Patrick Kluivert harus memanfaatkan uji coba ini untuk mematangkan taktik keputaran keempat nanti. Saya kira ini malah kesempatan bagus, kata Gusnul Yakin. Pengamat sepak bola senior asal Malang ini menilai komposisi pemain timnas Indonesia saat ini sangat baik. Dalam semua posisi ada pemain mumpuni. Tergantung Patrick Kluivert siapa menurutnya layak tampil di partai simulasi ini. Termasuk bagaimana pemain bisa menjalankan taktik di lapangan. Terutama cara bertahan dan menyerang yang masih jadi kelemahan timnas Indonesia, ujarnya. Tengara Gusnul Yakin ini berdasar agregat gol timnas Indonesia di putaran ketiga lalu, di mana Jai Itzes DKK hanya memasukkan 9 gol dan kebobolan 20 bola. Statistik gol lalu bukti pertahanan sangat lemah dan lini serang masih tumpul. Patrick Kluivert harus sudah punya formasi terbaik di semua lini, terutama belakang dan depan, jelasnya. Terpenting, tambah Gusnul Yakin, bagaimana Patrick Kluivert sebagai seorang mantan striker andal kala aktif bermain mampu menyulap Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans jadi tombak tajam. Saya kira Patrick Kluivert fokus memoles striker saja. Sektor lain serahkan pada Alex Pastoor dan Dani Lanzat. Bagaimana duet Zijlstra dan Miliano cepat menyerap ilmu dari Patrick Kluivert, tuturnya.